Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi kamu. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini sesuai komentar yang diberikan terhadap diri saya. Mungkin video yang saya buat ini bisa mewakili yang selama ini menjadi bahan pertanyaan kamu, di mana topik yang akan saya ambil ini kaitannya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan akan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Bagaimana kehidupan dia secara general, baik dari sisi pekerjaan, keuangan, dan asmara yang sedang dia jalani. Kita akan sama-sama melihat secara general. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat secara general bagaimana yang sedang dia hadapi. Pekerjaan, keuangan, asmara. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu secara general perihal manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini sebelum mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Saya mengarah terhadap diri kamu dulu terlebih dahulu, baik dari pemikiran, perasaan, dan sisi batin yang kamu miliki. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Situasi apa yang sedang kamu rasakan? Situasi apa yang sedang kamu rencanakan? Situasi apa yang membuat perasaan kamu untuk saat ini berhenti di dalam satu tempat? Baik secara LDR, hubungan rumah tangga, sehingga diri kamu menerima status single parent.
Saya ingin bertanya terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Tetapi cukup diri kamu yang mengetahui, cukup diri kamu yang menjawab. Sebelum kamu menjawab bagaimana situasi kamu, saya mengerti dan saya paham kondisi tersebut. Kemungkinan bisa saja situasi tersebut membuat diri kamu berada di dalam situasi kesedihan. Mungkin situasi tersebut membuat diri kamu berada di dalam suatu pertanyaan yang sangat begitu besar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa asmara saya seperti ini ketika diri saya ingin mempertahankan, tetapi orang yang dipertahankan memberikan rasa pengkhianatan? Kenapa saya mengatakan terhadap hal tersebut? Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan diri kamu menerima situasi yang membuat diri kamu itu benar-benar berada di dalam suatu tekanan, di mana tekanan ini membuat apa yang ingin kamu rencanakan, membuat apa yang ingin kamu lakukan, membuat apa yang ingin kamu ambil untuk menuju suatu kestabilan, saya melihat semuanya buntu. Semuanya selalu gagal. Semuanya selalu tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. 8 pedang yang mengikat satu orang, di mana ketika 8 pedang ini mengarah terhadap satu orang, seakan-akan orang tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi dan fokus terhadap manusia yang pernah kamu pikirkan, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja untuk saat ini kehidupan diri dia secara general, baik dari keuangan, pekerjaan, ataupun asmara yang sedang dia bina terhadap orang lain hanya untuk mencari kepuasan, hanya untuk memberikan suatu kebodohan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap diri dia merupakan suatu tekanan batin yang luar biasa. Situasi tekanan batin yang begitu sangat luar biasa. Situasi tekanan batin yang begitu sangat ingin menjerit. Situasi tekanan batin yang seakan-akan dia ingin pergi dari zona tersebut. Kamu hanya melihat bagaimana secara kasat mata, tetapi yang merasakan situasi tekanan itu adalah manusia tersebut. Memang saya mengerti bagaimana rasa sakit yang dia berikan terhadap diri kamu, tetapi rasa sakit itu sedang mengarah terhadap diri dia dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu King of Pentacles. Sekali lagi muncul kartu King of Pentacles. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah kembali dengan topik yang saya katakan tadi, bisa saja situasi dengan apa yang kamu rencanakan tadi itu bersifat dari sisi keuangan. Keuangan yang sedang kamu fokuskan, tetapi ketika diri kamu memfokuskan posisi keuangan tersebut,
keuangan kamu tidak sesuai dengan harapan kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan akan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, yang tadi saya mengatakan situasi tekanan batin yang dia rasakan bisa saja berasal dari sisi materi dia. Materi dialah yang mengarah, materi dialah yang berbicara terhadap 8 pedang yang seakan-akan 8 pedang itu membuat kestabilan dia tidak dia rasakan kembali. King of Pentacles yang dulunya memiliki kestabilan, yang dulunya memiliki kemakmuran, untuk saat ini tidak lagi dia rasakan, karena memang diri dia hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Kedua kartu ini saya kaitkan terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpionya, bisa saja dia merasakan suatu tekanan batin yang berasal dari sisi materi dia, karena memang ada satu energi yang sedang dihadapi dia, di mana satu energi ini memberikan suatu kemanipulatifan yang begitu sangat besar terhadap diri dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan ketiga kartu yang saya pegang ini, memang situasi tekanan batin ini diberikan oleh satu energi, di mana satu energi ini bisa saja berasal dari pihak ketiga dia yang selalu memberikan suatu pertengkaran. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu ketiga yang saya pegang ini, satu energi yang berdampingan terhadap diri dia ataupun di luar dari sisi energi dia, ada sesuatu hal yang disembunyikan, di mana sesuatu hal yang disembunyikan itu berupa materi, sehingga manusia tersebut selalu merasakan kebuntuan. Dia memberikan materi terhadap pihak lain, tetapi ketika diri dia memberikan materi tersebut, materi itu dituntut secara berlebihan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus terhadap kartu The Moon, situasi yang membuat diri dia merasa berada di dalam tekanan batin dan situasi materi, karena memang ada unsur permainan mistis. Mistis inilah yang mencoba untuk memberikan diri dia suatu pelajaran. Kalau saya menutup kedua kartu ini, saya penasaran siapa yang mempermainkan mistis ini terhadap diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of the Discs. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Apabila sisi energi manusia tersebut saya letakkan di depan dan sisi energi pihak lain berada di belakang, seakan-akan sisi energi di pihak lain mengendalikan diri dia, mengendalikan pemikiran dia, mengendalikan keuangan dia, mengendalikan perasaan dia melalui unsur mistis, agar diri dia terpuruk dari sisi materi dan tekanan batin. Ada satu orang yang berusaha untuk mengendalikan diri dia. Ini dia guys,
Semuanya berbicara tidak menyenangkan, baik dari sisi pekerjaan, perasaan, ataupun keuangan. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Price of the Disc? Muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu Four of Pentacles, seseorang yang memiliki 4 koin, di mana 4 koin tersebut dibagi menjadi 2 bagian. 1 koin di atas kepala, 3 koin berada di bawah, dihempit oleh kedua kaki. Dengan kata lain, apabila saya menarik dan mengambil 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki, bisa saja seseorang yang mengendalikan diri dia dengan cara hal mistis, tujuannya cuma satu, agar manusia ini berada di dalam situasi yang benar-benar sangat terpuruk. Keterpurukan ini bisa saja dari perasaan, keterpurukan ini bisa saja berasal dari pekerjaan, bisa saja berasal dari sisi asmara, bisa saja berasal dari keuangan dan aspek lain. Kalau saya mengambil 1 koin saja yang berada di atas kepala, di mana 1 koin ini dia berusaha untuk mencari tahu siapa 1 orang ini. Di sisi lain, 1 koin ini pun menunjukkan terhadap diri dia sedang fokus dari rasa tekanan batin, dari rasa keterpurukan keuangan itu. Dia sedang fokus untuk memperbaiki hal tersebut, guys. Mungkin kartu yang saya pegang ini jawaban atas pertanyaan diri kamu, bagaimana situasi diri dia secara general. Semua kembali terhadap diri kamu. Bagaimana pola pemikiran kamu terhadap kartu yang saya pegang ini? Semua saya serahkan terhadap pemikiran kamu. Apakah resonate atau tidak resonate, itu semua tergantung terhadap diri kamu. Saya tidak peduli, yang saya pedulikan cuma satu. Bagaimana diri kamu agar bisa bangkit dari situasi tekanan tersebut dan dari rasa keterpurukan keuangan. Itu yang saya pedulikan. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Justice, yang dimana kemunculan kartu Justice ini berbicara dan mengisyaratkan terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Justice, yang dimana kata Justice ini memiliki 2 arti. Arti pertama, hukuman. Arti kedua, suatu karma. Bisa saja seseorang yang mengendalikan diri dia agar diri dia berada di dalam situasi yang benar-benar terpuruk, yang benar-benar merasakan tekanan, itu merupakan hukuman yang dia terima akibat dari perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Bisa saja untuk kedepannya hal tersebut berupa karma yang harus dia nikmati. Karma yang diberikan satu orang agar satu orang ini mengendalikan diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati. Dalam kategori kemunculan kartu ini memiliki 2 arti. Arti pertama, suatu karma yang berbicara terhadap manusia tersebut akibat dari perasaan yang pernah dia sakiti. Di arti kedua, kemunculan kartu Three of Swords ini bisa saja karma tersebut akan dia nikmati berupa perasaan sakit hati juga. Ini dia, guys.
Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The Empress. Kartu yang berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang ini menginginkan suatu ketenangan yang benar-benar memberikan pemikiran dia bisa pulih kembali. Di sisi lain, kemunculan kartu The Empress ini pun akan memberikan diri dia situasi yang dimana situasi tersebut untuk kedepannya berupa emosi yang begitu sangat mendalam. Bukan hanya itu saja, ketiga kartu yang saya pegang ini akan berbicara terhadap diri dia untuk kedepannya. Karma terhadap perasaan yang pernah dia sakiti sehingga membuat orang lain menerima suatu status single parent dan menerima suatu beban di dalam kehidupan orang lain. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan bagaimana kehidupan diri dia secara general untuk saat ini, baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan. Pertama, karma berbicara terhadap sisi keuangan yang begitu terpuruk. Karma berbicara terhadap sisi tekanan batin yang luar biasa. Karma berbicara terhadap perasaan yang sangat kacau. Karma berbicara terhadap hal mistis yang dilakukan oleh satu orang untuk mengendalikan manusia tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.